Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh antusias dan semangat Arek Malang sangatlah luar biasa. Terlebih dukungan dari pemerintah Kota Malang terhadap anak muda telah direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Meski tantangan transformasi dan teknologi yang dihadapi tidaklah mudah, pemerintah Kota Malang terus melakukan adaptasi dan akulturasi agar pemuda Malang menjadi pemuda yang relevan. Lantas, apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menciptakan pemuda yang kompetitif dan berprestasi? Dan bagaimana cara pemerintah Kota Malang menginspirasi pemudanya agar turut berkontribusi dalam membangun bangsa? Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, bahwa Indonesia yang luar biasa ini, Indonesia tidak begitu saja bisa merdeka, tapi karena anak-anak muda yang mempunyai idealisme, termasuk kita semua yang hadir di sini, komponen bangsa yang mempunyai idealisme yang luar biasa. Kota Malang, kita masuk pada kota pendidikan, kota yang luar biasa, punya pariwisata yang luar biasa, dan industri. Itu menjadi komitmen kita untuk terus kita kembangkan, karena tidak kurang dari 60 perguruan tinggi, SMA, SMK-nya, SD, SMP, MTS, dan MI-nya luar biasa, selalu kompetitif dan berprestasi. Maka menjadi kota pendidikan sudah tidak asing lagi. Lah, bagaimana supaya pendidikan ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa? Maka kata kuncinya adalah alhamdulillah saat ini sudah dikembangkan pendidikan kita adalah Merdeka Belajar. Maka yang dinamakan kota pendidikan, bagaimana alumni atau produk-produk pendidikan tidak menjadi beban negara, tapi justru akan mensupport keberlangsungan negara kita yang kita cintai. Selanjutnya, bahwa Kota Malang ini adalah syarat dengan sejarah dan budaya. Saat ini persoalan kita adalah cukup rumit. Ketika kita masuk pada asimilasi budaya, bahwa transformasi informasi yang luar biasa, seakan-akan budaya kita yang ini, ya, dan sejarah kita sering kita tinggalkan. Seakan-akan kita ini adalah orang yang paling hebat, maka sejarah menjadi garusan kita untuk kita tilik bersama-sama. Saat ini kita sudah masuk pada era digitalisasi. Tapi kita tahu bersama-sama bahwa disrupsi digitalisasi ini berdampak pada semua sendi kehidupan. Ya, anak-anakku sekalian, adik-adik semua, dan para bapak ibu dan saudara sekalian, paham benar bahwa ini saat ini terjadi. Ya, semua sudah beralih. Tuntutan masyarakat berkaitan dengan masalah ini adalah juga luar biasa. Kita tahu saat ini kejadian-kejadian di belahan dunia sudah kita tahu semua. Ketika kebijakan tidak benar-benar berpihak kepada rakyat, maka kita sesungguhnya akan dihabisi. Kita sudah masuk pada era informasi. Apa yang oleh Avelin Toffler dulu disampaikan bahwa dunia itu terbagi 3 gelombang, agraris, teknologi, dan informasi. Kita sudah masuk pada era informasi. Ketika kita itu tidak lakukan itu, ya, kita tidak ngikuti, maka kita akan tergerus oleh informasi itu. Tapi yang perlu diwaspadai bahwa kita jangan sampai terbawa oleh arus digitalisasi dan informasi yang akan melunturkan identitas diri Indonesia. Maka itu yang perlu dikuatkan, Mas. Ini waspada dan bijak terhadap bagaimana masuk pada dunia digitalisasi dan dunia informasi. Caranya gimana? Tentunya kita kuatkan literasi kita semua. Literasi kita kuatkan bersama-sama. Bahwa sesungguhnya kita itu mempunyai jati diri bangsa kita semua. Ya, kita orang yang punya akhlak, kita punya moral, maka itu yang kita kuatkan. Saring sebelum meng-share.
Dan kurangi sensasi, perbanyak prestasi ini. Isi ruang digitalisasi dengan karya dan sikap positif. Hormati orang lain dan hargai perbedaan. Ini yang juga sudah mulai kurang. Boleh kita mengikuti asimilasi dan akulturasi budaya. Ingat, ya, jadilah kamu seperti paku yang sering saya sampaikan. Paku itu di mana-mana tetap paku. Tapi lihat kondisionalnya atau kondisinya gimana. Kalau yang di paku tipis maka pakai paku yang kecil, paku triplek, paku apapun. Kalau paku yang di paku cor ya pakai paku cor, tapi kita namanya tetap paku. Itulah jati diri anak bangsa, mempunyai karakter. Saat ini udah waktunya kita enggak usah ngomong, ya, nyata. Kita berbuat dan berbuat. Jangan hanya ngomong doang bahasanya. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang berprestasi, kita ini berkarya. Pastikan bahwa kemampuan teknis diimbangi dengan kapasitas moral dan integritas dan budaya. Inilah yang bangunan kita yang ke depan harus kita kuatkan. Kalau dulu di belum era global masih mikir-mikir apa bisa ya. Tapi sekarang apa yang tidak bisa, ya? Karena sekarang sudah di dunia maya, tidak ada sekat antara negara satu dengan yang lain. Hari ini terjadi di belahan dunia, kita bisa lihat. Maka ketika kita mempunyai prestasi, ketika kita mempunyai inisiasi, dan kita punya prestasi, insya Allah dunia akan melihat kita semua. Mau jadi apa kita? Ya, mau jadi apa kita? Kun imaman muto'an, jadilah kamu pemimpin yang ditaati, pemimpin yang menjadi contoh. Saya tawarkan pada yang hadir di sini calon-calon pemimpin, pilih yang nomor 1 atau nomor 2, pemimpin atau jadi pengikut. Pemimpin, kulukum ro'in, kalian adalah pemimpin, pasti bisa. Ya, Suti Haji dulu juga bilang, anak seorang petani saja, tapi saya punya keyakinan pasti bisa. Ya, jadi anak petani yang setiap pagi saya harus pergi ke sawah, tidak punya mimpi dulu, tapi begitu saya tahu dunia pendidikan maka saya mimpi jadilah pemimpin. Kun imaman muto'an, jadilah pemimpin yang ditaati. Tentu harus memberikan contoh bagi yang dipimpin. Hidupmu adalah pilihanmu. Hidup ini adalah pilihan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun bahasanya. Kalau kita sudah tahu mayit, ya, maka gunakan waktu sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin kita gunakan sebelum kelak kita dikejar waktu dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kunci segalanya adalah kolaborasi dan akselerasi, karena di dunia tidak ada yang hebat adalah Tuhan. Maka karena kita tidak hebat, maka kita perlu gayung bersambut, bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia. Anak muda itu perlu penuh idealis, dan idealis tentu itu mimpi, dan insya Allah belum terkooptasi dengan urusan-urusan domestik dan urusan-urusan sesaat. Maka anak muda adalah sangat-sangat mempunyai peran yang tinggi terhadap bagaimana corak dan warna Indonesia ke depan. Jamune Mas, jamune Mbak, jamu beras kencur, jamu kunir asem, jamu tombo corona yono. Suwe ora jamu Mas, jamu godhong telo. Leres nggih? Suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu Mbak, jamu godhong menirang. Suwe ora ketemu, temu pisan dadi pikiran. Mlaku-mlaku ning kutha Malang, tuku rawon lan bakwan ning pinggir jalan. Cakep to? Cakep. Suwe ora ketemu Mas, suwe ora ketemu Mbak. Temu pisan karo Cak Daning tersayang. Suwe
melaku neng tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ja ayo ja sopo ngelum melu aku. Ja ayo ja golek kenalan ja ayu. Sangat menyenangkan sekali, untuk acaranya tuh juga tidak boring dan juga untuk eventnya tuh juga ditata dengan baik. Ada nilai-nilai edukasi yang saya dapat dari teman-teman yang pembicara di sini juga, ada yang udah senior seperti Mbak Alfiani Malik, terus ada yang menimbulkan semangat saya juga dari teman-teman difabel yang begitu bersemangat untuk mengejar prestasi, bukan sebuah sensasi kan. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo atulo.